Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, sekarang kita masuk ke TUEP 4. Kita TUEP terakhir untuk semester ini pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Baik, TUEP 4 kali ini akan membahas tentang materi dari pertemuan 11 dan juga materi sampai 15, dan juga nanti akan kita bahas untuk tugas 3 itu yang diminta seperti apa, yang dimau seperti apa, sehingga nanti yang didapatkan sesuai dengan hasil yang terbaik. Baik, ini karena tidak ada yang join, berarti saya langsung mulai share screen aja mengenai materi yang 11 sampai 15. Mudah-mudahan yang tidak bisa join nanti akan bisa menonton record dari TUEP 4 kali ini. Next, izin saya share screen mengenai materi 11-nya. Baik, ini materi 11 membahas tentang praktikum komponen antarmuka ionik. Jadi UI dengan menggunakan ionik ini akan membahas tentang praktikum cara-cara untuk bisa, nah, 11 apa sih yang perlu dilakukan? Pertama, persyaratan materinya, komponen antarmuka yang disediakan ionik, serta kemungkinan pemanfaatannya. Dan juga ada mekanisme dari event handler. Oke. Nah, sama masih menggunakan Node.js, menggunakan versi LTS, Launcher Support, juga masih menggunakan editornya Visual Studio Code. Terus kita menggunakan TypeScript, TSG, dan TS-Node, dan Inox CLI, web browser, Firefox, dan Chrome, dan juga koneksi internet. Ya. Jadi tujuannya pembuatan aplikasi ini adalah aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi contoh, aplikasi bernama Maska, seperti terlihat pada gambar salah satu. Pembuatan aplikasi bertujuan untuk menampilkan daftar kucing dan kemudian pengguna dapat memilih kucing tertentu untuk diadopsi. Aplikasi juga menyediakan slide menu yang hanya berisi satu menu saja, yaitu tentang aplikasi. Jika memilih menu ini, maka akan ditampilkan informasi tentang aplikasi. Gambar-gambar yang ada di aplikasi ini dapat diperoleh di internet, lisensi bebasnya. Jadi mahasiswa dapat menggunakan gambar-gambar lain yang dapat ditemui di internet. Ini akan tampilannya di akhir itu akan dari sesuai dengan ini, Maska Apps nama ininya. Terus ada Maska, terus pas diklik akan menjelaskan tentang ini. Praktikumnya, untuk membuat aplikasi ini, siapkan berbagai gambar yang dapat ditemui di internet. Untuk gambar kucing, siapkan 9 gambar kucing yang letakkan di public asset IMG dengan nama-nama seperti berikut. Ini buat diletakkannya, ini bisa diakses di internet bebas. Untuk logo, dapat menggunakan gambar logo apa saja. Buatlah rangka aplikasi dengan menggunakan starter blank. Perhatikan direktori SGF atau direktori SRC maksudnya untuk aplikasi yang dibuat. Susun dan berbagai file yang ada pada aplikasi adalah seperti itu. Jalannya seperti ini. Pertama, apps.view, file aplikasi view yang utama digunakan untuk definisi komponen yang diperlukan, dan komponen utama Ion Apps untuk dimaun atau dipasang oleh main.scripts. Yang kedua, data direktori tambahan digunakan untuk menyimpan data yang diperlukan aplikasi. Router digunakan untuk mendefinisikan pola root aplikasi yang akan dicocokkan dengan request dari pengguna aplikasi. Scene view DTS, deskripsi tipe dari view, temanya direktori yang berisi berbagai file yang digunakan untuk tema aplikasi maupun definisi CSS lainnya terkait dengan warna dan fungsional terbuka. Views digunakan untuk berbagai file yang akan ditampilkan ke layar. Ini struktur dari SRC. Apps.view-nya bisa dibuat seperti ini. Terus kemudian masih sama codingan di bawah. Terus ada apps.view-nya mendefinisikan menu dan kemudian menampilkan menu tersebut. Jadi pada saat program dijalankan, menu akan ditampilkan dan kemudian akan mengakses ke definisi root dari router. Jika definisi root ini menampilkan suatu halaman, maka halaman tersebut akan ditampilkan dan menu akan ditetapkan. Selanjutnya, yang ini src main.s. Mainnya boleh diganti dengan ini. Terus file ini akan mengimport komponen-komponen yang diperlukan, terutama komponen utama apps.view, dan kemudian masuki aplikasi. Pada file ini didefinisikan juga berbagai file CSS yang digunakan untuk tema dan tampilan.
Definisi routernya, search key router, terus index.ts. Ini dimasukkan dalam rumusnya. Terus file ini terutama digunakan untuk mendefinisikan komponen router, pola root dari aplikasi, serta komponen-komponen yang digunakan untuk menangani. Jika pola root jika sesuai dengan slash, maka diarahkan kembali ke slash maska. Jika sesuai dengan maska, maka akan ditangani oleh komponen maska home. Jika sesuai dengan tentang, maka akan ditangani oleh komponen maska tentang. Selanjutnya ada case.ts untuk bisa dibuat seperti ini. Dengannya, selanjutnya ada tampilan temp variable.css. Kemudian yang F itu maska home membuat seperti ini. Nah, pada file ini akan diambil semua data kucing dan kemudian ditampilkan. Setiap item yang ditempelkan akan disertai button dan button tersebut mempunyai handler adopsi.id. Handler tersebut didefinisikan di bagian methods pada script. Definisi handler tersebut akan memeriksa ID dari kucing yang dipilih dan kemudian dengan menggunakan get diambil dari data yang sesuai. Sesuai itu data akan ditampilkan dalam bentuk konfirmasi alarm. Dan apapun akan ditampilkan hasilnya pada konsol menggunakan console.log. Hasil jika aplikasi dijalankan untuk mengetahui hasil dari event handler, gunakan development tools di fitur lainnya. Pengembang. Untuk browser berbasis Chromium, Google Chrome, Google Chromium Web. Jika diklik pada adopsi, maka akan dimunculkan di konsol. Ini yang G sekarang definisi tentang view-nya bisa seperti ini, codingannya. Terus file ini akan memunculkan halaman tentang aplikasi yang dikonsumsi menggunakan Ion Card. Pada komponen ini juga definisikan Ion Back button untuk kembali ke halaman sebelumnya. Sehingga untuk ini konsolnya bebas ini seperti ini. Oke, baik itu merupakan aktivitas 11. Selanjutnya ada aktivitas 12, kita akan membahas tentang praktikum menggunakan RESTful API. API sama masih menggunakan, nah tujuan pembuatan aplikasi diambil dari latihan, jadi praktikum. Masuk rangka proyek dengan starter list, masuk dari kerangka proyek untuk menghasilkan successful API diperlukan persyaratan tambahan yaitu Axios dan Vue Axios. Install dan menggunakan npm install Axios, Vue ACF. Oke. Terus jangan lupa diaktifkan main TS-nya seperti ini. Hapus isi komponen list item buat file baru untuk menggantikan dengan nama komponen user list item view. Ini codingannya. Terus langsung juga hapus view message view ganti dengan view user. Isinya seperti ini. Terus atur routernya diganti dengan home sesuai komponennya home. Home ini diganti dengan isi berikut. Terus aplikasi siap dijalankan. Oke, itu untuk yang 12. Sekarang untuk yang 13. Nah, praktikum akses data. Sekarang kita mengakses data untuk praktikum kali ini. Gambar umum mengolah state menggunakan Vue. Dalam suatu aplikasi seringkali diperlukan suatu data yang melintasi berbagai komponen, modul maupun antarmuka. Dari aplikasi web, sisi backend hal ini sering diimplementasikan dengan cookies. Sementara itu, untuk aplikasi mobile diperlukan pendekatan yang beda. Vue mempunyai fasilitas untuk mengolah state menggunakan Fix. Fix menyediakan suatu tempat penyimpanan terpusat bagi semua komponen dalam suatu aplikasi serta perangkat memastikan mutasi nilai. Salah satu contoh penggunaan Fix adalah penyimpanan terpusat untuk status login. Setelah pemakai aplikasi berhasil login, maka data sudah login. Ini harus dipertahankan sepanjang akses aplikasi meskipun berpindah-pindah. Komponen dan views. Untuk hal seperti ini dapat mendirikan step untuk login serta kondisi mutasi bagi state tersebut. Misalnya jika berhasil login maka terjadi mutasi dari kondisi belum login ke login. Jika logout maka terjadi mutasi dari kondisi login ke logout. Demikian seterusnya. Instalasinya jangan lupa untuk npm install service.next. Terus pembuatan store dan mutasi secara umum untuk membuat store dapat dilakukan dengan create store. Berikut contohnya create store dulu. Jangan lupa 1, 2, 3, dan 4 langkahnya.
Terus proses import model Vue, membuat centralized store, mendeklarasikan menjadi data store, ini membuat mutasi. Untuk mengakses data state, di komponen klik di store state login status. Jadi contohnya menggunakan untuk mengambil state dari login status. Nah, views dan TypeScript untuk membuat supaya store dapat diakses di seluruh aplikasi menggunakan this.$store, maka perlu dibuat file deskripsi type untuk TypeScript-nya di sim striptext.dts. Ini codingannya. Setelah itu praktik aplikasi dengan fitur login data SQLite. Pertemuan ini akan membahas tentang pembuatan bagian awal dari aplikasi terintegrasi yang akan dibuat pada kegiatan bagian 3, yaitu aplikasi yang fitur login menggunakan data yang disimpan di SQLite serta sepanjang aliran kerja aplikasi dikelola oleh Vue sebagai model state. Algoritmanya, saat aplikasi berjalan, pertama kali akan ditampilkan layar untuk login. Informasi pemakai berupa nama pemakai, nama lengkap pemakai, serta password pemakai yang berada dalam suatu tabel SQLite. Selama tidak berhasil login, pemakai tetap berada pada posisi layar login. Jika berhasil login, maka akan masuk ke aplikasi. Jika mengakses suatu halaman, saat belum login, maka akan diarahkan ke halaman login. Versi praktiknya sama buat kerangka aplikasi menggunakan starter blank pada direktur SC, atur supaya hanya revisi terhadap dengan direktur dengan file seperti berikut. Seperti ini. Terus main TS-nya dibuat seperti ini. Apps view-nya untuk seperti ini diganti. Sampai batas yang tadi. Kamu rewind-nya sampai yang tadi, sampai yang banyak nih mainnya karena memang banyak. Terus sims review.d.ts-nya diganti ini. Selanjutnya views ts-nya ditambahin lagi import. Index.ts-nya ditambahin lagi hal berikut. Terus s.css-nya tetap gunakan file asli, tidak perlu perubahan. Terus interplace home-nya bisa dirubah. Nah, interplace tentang .vue ini dirubah seperti ini, diganti untuk bisa diakses. Terus lagi interplace login.vue-nya diganti untuk ini. Nah, akses DBM SQLite dilakukan pada mounted dengan menggunakan SQL Batch serta execute SQL dan SQL Batch digunakan untuk mengerjakan lebih dari satu perintah SQL dalam waktu bersamaan. Dalam hal ini ada 3, menghapus tabel user jika ada, membuat tabel user, serta mengisikan data user. Jika semua perintah tersebut berjalan dengan baik, maka akan dikerjakan SQL untuk select. Lalu data dari tabel user, data ini diambil dan kemudian dicocokkan dengan hasil input pada metode validasi. Jika login berhasil, input sama dengan data yang disimpan di MSCloud, maka akan dikerjakan mutasi untuk mengubah akses user ke status sudah login. Nah, untuk menjalankan aplikasinya, pada role directory, Ionic Capsync, CD Android, Gradle XML Debug, terus install device-nya seperti ini. Coba ditolak, oke, tentang aplikasi. Buat seperti ini, hasilnya mantap. Kemudian tampil halaman login-nya. Oke, itu untuk materi ke-13. Materi ke-14, kita akan membahas tentang apa? Praktikum Native API Plugins. Oh, mantap. Plugins. Native API Plugins ini kita lihat sama menggunakannya hasil akhir aplikasi. Aplikasi ini merupakan inti dari aplikasi yang akan diintegrasikan pada kegiatan belajar selanjutnya. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah menyimpan foto pada suatu lokasi saat memakai aplikasi menemui adanya spot atau suatu event maupun situasi tertentu, dan pada saat itu memakai aplikasi tidak mempunyai kesempatan cukup untuk memfoto, menyimpan, serta membuat catatan. Dan aplikasi ini dapat sebagai berikut: pemakai mengaktifkan aplikasi. Kedua, saat menemui situs yang ingin direkam, memakai aplikasi mengklik tombol.
Ketiga, aplikasi akan menampilkan kamera. Setelah itu hasil foto akan disimpan beserta dengan waktu serta hasil deteksi lokasi menggunakan geolocation. 4, demikian seterusnya selesai. Yang kelima, foto, waktu, dan lokasi akan ditampilkan dalam satu halaman untuk dibaca selesai sesi aplikasi. Jika aplikasi sudah selesai ditutup, maka penyimpanan data tersebut akan hilang. Implementasi praktiknya masih sama menggunakan Ionic, Ionic Star Camera View Blank, terus main TS-nya dengan menambahkan seperti ini, ditambahkan home view-nya, nanti dia berikut ini, terus ada untuk mengambil foto diperlukan kapasitor core terutama plugins, kamera source dan juga kamera resupply. Untuk mengaktifkan kamera digunakan Promise kamera, hasil akan didatakan pada variable image. Untuk memperoleh gambar hasil foto diperlukan data URL dan image. Data gambar hasil foto ini akan langsung dimasukkan ke DOM melalui refs yang merujuk pada Ion Img di template. Penggunaan DOM secara langsung ini ditujukan supaya setelah pengambilan gambar oleh kamera dan ditempelkan di layar, maka jika terdapat pengambilan foto berikutnya, gambar sebelumnya tidak ikut berubah. Jika menggunakan Ion Img versi saja, maka setiap foto akan mengubah sebuah foto yang sudah diambil sebelumnya. Itu gunanya. Menambahkan list secara dinamis. Jadi setiap foto aplikasi secara otomatis akan menambahkan item list berikutnya untuk pengambilan foto berikutnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah isi array semua event. Jika isi yang ditambah, maka reaktivitas pada view akan langsung menambah komponen item dari list. Karena array tersebut menjadi sumber dari ion item. Isi dari semua event tidak terlalu penting sebenarnya, karena yang penting adalah penambahan isi array. Geolocation. Pada saat mengambil foto, aplikasi Chat Thomas akan mendeteksi koordinat lokasi tempat pengambilan foto. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan plugin geolocation. Metode yang digunakan adalah get current position. Oke, menjalankan aplikasi. Untuk menjalankan aplikasi, buatlah paket.apk, setelah itu install di Android device nyata. Karena akan digunakan untuk mendeteksi lokasi tempat device tersebut. Langkah-langkahnya, dari materi root project kerjakan Ionic Cap at Android, CapSync masuk ke Delta Android, CD Android tentang build dengan model assemble debug. Hasil akan diletakkan di Android. Itu adalah hasil dari jalankan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke. Terakhir untuk materi yang ke-15, kita akan mempraktikum aplikasi terintegrasi. Praktikum aplikasi terintegrasinya itu, oke, bentar ini, oke ya. Selanjutnya, oke, buat aplikasi instalasi APK di mobile phone. Firman, untuk orang-orang yang sedang berpergian saat melihat suatu hal yang bagus atau ingin merekam atau foto. Algoritma dan aliran programnya seperti berikut. Ini package JSON-nya, jangan lupa konfigurasi JSON. Terus kapasitor config JSON-nya, config JSON, jangan lupa diubah Ionic config JSON. Kode sumbernya nanti akan seperti ini. Terus bisa dilihat, oke, tidak. Oke, selanjutnya main TS-nya bisa diganti seperti ini. Main TS, terus index.ts-nya, scene view di TS, TS bisa ditambahkan semuanya untuk hal ini. Variable CSS-nya, interplace edit user.view-nya, place home.view, plugin view-nya. Oke, nah, ini membuat APK Ionic Cap at Android. Bisa dibuat seperti ini. Oh, tampilannya setelah interface-nya.
Oke, bisa jadi seperti ini. Diambil, oke. Maka akan langsung bisa ditambah. Oke, baik. Ini lancar. Sebentar, sebelumnya saya ingin mau melihat dulu. Sebenarnya 14 itu ngapain sih kita lihat. Sama nggak sih ininya? Cuman API plugin sebenarnya sama. Terus ini kalau ke 15-nya itu kita lihat. Ini sama ya. Materi yang ada sama. Jadi aman sebenarnya untuk bisa final. Tuh, kreasi terintegrasi. Kalau dalam bentuk mobile-nya itu kita lihat 10, sebagai kita lihat 10 untuk mobile-nya itu memang layout timenya seperti ini. Jadi bisa dilihat. Good. Oke, baik. Itu merupakan materi 10. Tapi karena kalau harusnya bisa ditanyakan, tapi masih belum ada yang join, nggak apa-apa. Berarti saya lanjut untuk ngebahas bagaimana tugas 3 yang diminta oleh pihak UT sehingga nanti hasilnya sesuai diharapkan. Oke, baik, saya masih tetap izin share untuk tampilannya. Baik, tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak itu ini deadline-nya sampai 1 Desember jam 3 sore. Jadi harus diperhatikan, lihat lagi. Jadi soal 3 ini sesuai dengan tugas 3 yang ini, kita lihat nanti laporan dan penilaiannya masih sama. Laporan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload source code dan link rekaman video yang menampilkan perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang akan dilakukan serta aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil dan analisa praktik yang dilakukan, dan kata-kata penutup dari mahasiswa. Lihat tugasnya saya sudah membuatnya. Tugas 3 itu kita, oke. Nah, ini yang saya dapatkan untuk tugas 3-nya. Jadi, buatlah proyek baru untuk menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat. Jadi, kita menggunakan API online, api.coincloud.net /api.tickers.ga. Terus, buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut. Dengan menampilkan atribut, kolom, field rank, name, simbol, dan juga password. Jadi nanti ada fieldnya dalam bentuk rank, Bitcoin, simbolnya di sini ternyata nggak ada ya. Seharusnya ada simbol eh rank, apa namanya, simbolnya ini BTC, gini-ginian simbolnya, dan juga press USD. Ini terus jangan lupa ada atasnya di press. Tampilan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan data di atas. Letakkan source code dalam bentuk teks atau file. Jadi ini merupakan tugas 3 yang perlu dikerjakan. Baik, saya izin untuk menampilkan eh, file yang saya buat. Ini kita lihat. Saya kan tadi dulu, oke. Saya dulu, oke, baik. Jadi pertama saya membuat apa namanya, ngambil data dulu, untuk bisa mengcreate create slash apps yang adanya nanti ada index.txt, ada data yang seperti ini. Index.txt ini yang akan nanti saya rubah untuk bisa saya tampilkan outputnya mengenai cryptocurrency. Terus pertama ada import React untuk bisa ini React. Terus ininya saya ganti view, text, style list, rubah. Terus jangan lupa nih yang diminta tadi ID-nya rank, name, simbol, price USD, dan juga nah ini saya tambahkan dikit lagi untuk percentage-nya sehingga nanti kalau seandainya ada perubahan itu bisa tahu ini bentuknya naik atau turun. Terus dalam bentuk kriptonya
set kriptonya, dan juga set loadingnya. Nah, fetch datanya tadi sesuai dengan yang soal, diambil data dari api.coinlore.net.api. Slash API slash sticker slash. Ini saya ambil sesuai api.coinlore.net stickers untuk diambil, terus menggunakan XJSON, ini sesuai dengan ini. Saya buat datanya 10 bagian aja, karena di sini ada 7, jadi saya membuat 10 aja biar nggak terlalu ini datanya. Terus error, kalau seandainya nggak bisa maka gagal fetch datanya. Terus fetch data, returnnya untuk bisa dilihat nanti ada title, ada refresh button untuk saya tampilkan dalam bentuk buttonnya, downloading jika berubah. Terus ini setelah headernya ada rank, crypto price, ini gunanya biar nanti pas data yang ditampilkan itu sesuai dengan hasil rapi biar terlihat. Ini dalam bentuk listnya saya lihat, ini listnya itu jika menulis dengan 0, fase plotnya dari perubahan item, persen, change 24. Ini ada perubahan, dan jika ada perubahan bisa langsung dilihat. Ini rank, rank itu tampilannya, nah ini rank 1, 2, 3 itu sesuai dengan harganya, bisa ditampilkan teksnya, terus harganya jangan lupa rank, setelah itu kripto, nama, dan juga simbol. Saya masukin dalam bentuk center ini biar di tengah-tengah sesuai harganya, bisa dilihat. Terus change-nya 20 biar ini saya ini ada tambahan. Kenapa? Biar nanti kalau seandainya ada naik dan turunnya itu bisa kelihatan. Saya masukkan ke dalam bentuk green, naik is up. Kalau seandainya berarti otomatis kalau seandainya red itu harganya turun. Jadi kalau green naik, terus kalau red itu turun. Di change ada perubahan ya. Seperti ini saya buat untuk bisa di title itu, ini supaya nanti terlihat menarik buat tampilan yang ada. Jadi nggak harus orange, nanti akan saya buat tampilan jadi lebih menarik. Saya menggunakan biru, button text-nya, header text, ini row, bisa dialah. Sehingga nanti saat saya masuk ke dalam ini, saya membuat tampilannya untuk saya npm star, sehingga nanti saya klik untuk pindah. Nah ini crypto apps-nya untuk bisa masuk ke dalam kripto ini. Terus satu lagi npm star untuk bisa dilihat. Nah ini kalau seandainya bisa ditampilkan dalam bentuk Android. Android bisa diklik ini, nanti bisa ditampilkan pilihan. Tapi saya ingin dalam bentuk webnya aja bisa dilihat, sehingga bisa ditampilkan hasil webnya tuh seperti ini. Nah ini hasil tampilannya untuk bisa dilihat bahwa untuk data kriptoransi dunia bisa dilihat. Ini tampilannya biar bisa dilihat, di klik sini. Oke, ya, ya. Nah ini tampilannya. Oke, bisa bisa dilihat. Nih ada, ini saya title-nya karena ini merupakan apa cryptocurrency. Terus saya ada rank-nya, di sini ada rank. Terus ada crypto, nama ininya, nama itunya, terus harganya, dan juga ini price perubahan 24 jam. Ini kalau seandainya hijau ini merupakan maaf nih kenapa? Oh, oke, maaf terjadi error. Ini kenapa nih? Saya kurang tahu jaringannya. Oke, saya pakai kabelan aja. Izin saya share lagi untuk share screen. Kenapa tadi bermasalah? Tiba-tiba ada. Nah, ini oke.
ada simbolnya, ada ranknya, sorry, skriptonya, ada price-nya. Terus Pak, ini kan di sini ada BNB Pak, BNB, tapi kan kenapa di sini 4 ada SRP ya? Berarti harga SRP ini eh, lagi lebih tinggi dibandingkan harga untuk BNB dalam harian sekarang nih. Kalau seandainya saya refresh, lihat sini sampai daga Dogecoin stakeholder. Berarti pas ada saya refresh, apakah ada perubahan? Kita lihat ini 87.906. Ini harga dolar ya, dalam bentuk dolar. Terus kalau seandainya BNI itu 860,2. Kita lihat refresh untuk bisa dilihat benar nggak sesuai. Oh, ternyata 859 tadi turun ya. Terus jadi berubah nih. Makanya gunanya refresh itu biar bisa ketahuan. Ini turun seperti ini ya. Baik, ini berarti data yang diambil sudah sesuai untuk yang ditampilkan. Ada rank, crypto price ini sebenarnya cuma tiga. Ini nama kriptonya dan juga nama simbolnya. Ini saya tambahkan price ini untuk bisa melihat harga dari harga kemarin ini naik atau turun. Kalau seandainya naik berarti nanti saya diambil untuk persen 0,65. Kalau seandainya turun 0,05. Seperti ini. Ini saya membuat seperti ini. Baik, ini berarti sudah clear, sudah sesuai apa yang diminta oleh tugas 3 yang menampilkan dan jelaskan file Anda buat dan juga setengah source code untuk file. Jadi nanti saat pengumpulan file yang dibuat di dalam ini akan dikumpulkan. Selain itu juga dari apa? Filenya dan juga nanti akan menjelaskan video rekaman yang ini di-record. Jadi kalau seandainya sudah selesai berarti aman dan kalian bisa membuat laporan analisa dari permintaan tugas 3 ini, perkenalan diri mahasiswa, langkah-langkah dan praktis, hasil analisanya, dan juga kata-kata penutup. Dan juga laporan kegiatannya, praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload source code. Nah, ini yang paling penting. Baik, itu saja untuk tugas 3. Masih belum ada juga penjelasan atau belum ada juga mahasiswa, nggak apa-apa, berarti eh, nanti bisa melihat record dari web 4 kali ini. Ini web terakhir untuk semester ini di mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Mudah-mudahan tugas 3-nya bisa share. Oh ya, saya mau share lagi, menginfokan. Ini tugas 3, siapa yang sudah mengumpulkan? Kita lihat, oh ternyata baru 1 orang. Dari 20 peserta, baru 1 orang saja yang mengumpulkan tugas 3 ini. Berarti masih ada waktu pengerjaan sampai tanggal 1 Desember 2 jam 3 sore untuk bisa diselesaikan. Sehingga nanti untuk ininya aman dan kalian bisa mendapatkan sesuai apa yang diharapkan. Karena yang seperti ini kan jika salah satu tugas tidak mengumpulkan maka langsung mendapatkan nilai E untuk mata kuliah praktikum dari pemrograman berbasis perangkat gerak. Jadi sayang, baik dikumpulkan dan dicek lagi untuk menampilkan hasil yang sesuai sehingga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Berarti saya cukupkan untuk eh, web 4 kali ini pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat gerak untuk kelas 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.